Halo Bu Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Oh ya Bu Ibu, jangan bosan-bosan dengan melihat video Mama Jad yang sederhana, yang apa adanya aja ya. Kali ini Mama Jad itu mau bersih-bersih, beres-beres, nyuci piring, dan juga yang lainnya. Tapi nggak semua dikontenin ya, karena memang sepertinya agak bosan gitu ya Bun, kalau aktivitas sehari-hari itu harus di-shoot terus. Ini yang bisa diambil aja, karena di sini juga ceritanya Mama Jad itu mau ngobrol-ngobrol, mau menyampaikan keluhan ataupun unek-unek apa gimana ya, namanya juga konten kreator ceritanya ya, walaupun video Mama Jad itu nggak ada yang viral, nggak banyak disukai juga, tapi setidaknya kalau Mama Jad curhat ke sosial media, khususnya ke ibu-ibu di YouTube, suka agak flong gitu ya, gitu agak flong gitunya. Sebelum ke inti ceritanya, buat ibu-ibu yang gak suka, gak usah ditonton juga ya. Ini hanya sebuah cerita dan juga hiburan aja buat mama yang ada di sosial media. Di saat pengambilan video ini itu pagi-pagi sekitar jam 7, Dede Jayana masih tidur, makanya Mama Jad bisa naik ke atas ke bawah gitu ya. Setelah nyuci piring langsung aja ke atas dan beres-beresin hordeng yang turun itu. Dan juga ini mainan, biasanya Dede Jayana sama temennya itu suka main di atas. Oh iya Bun, lanjut ke ceritanya. Nah, mau ngebahas dari komenan yang video kemarin diupload itu, ada salah satu ibu-ibu yang berkomentar, sebenarnya ya Bun, Mama Jad itu sering banget dapet apa ya namanya, komentar yang tidak enak, yang tidak berkenan di hati, tapi itu tidak pernah dimasukkan ke hati ataupun apalagi jadi penyakit Mama Jad, itu tidak pernah sama sekali, bahkan tidak terpengaruh. Kan seperti ibu-ibu sering bilang, kalau tidak kebal dengan komenan, jangan upload video-video ke sosial media. Kalau komenan yang tidak baik itu udah resiko sebagai konten kreator. Nah, dari situ Mama Jad juga udah paham. Tapi kali ini kemarin Mama Jad itu agak sedikit ngaruh. Memang sih yang komentar itu kalau nggak salah ya ibu apa gitu ya, ibu Yati-Yati gitu. Maaf ya, di sini Mama Jad juga bukan mau mau menghakimi atau gimana. Agak sedikit kesel karena dia itu komenannya itu memang menyuruh Mama Jad mengikuti yang komen, dan Mama Jad itu terus terang aja menjawabnya dengan sorry gitu ya. Karena gimana ya, Mama Jad itu kalau ada yang komen terlalu menyakitkan tidak pernah direspon, bahkan tidak pernah terpengaruh itu tadi ya. Karena memang yang Mama Jad lihat itu dia itu nonton videonya sampai full, jadi Mama Jad keuntungan, walaupun dihina, dicibir, di apa ya, tentunya yang bikin sakit hati nggak masalah, yang penting video Mama Jad itu ditonton sampai selesai. Lah beda lagi dengan yang komen kemarin ya Bun, dia itu tidak menonton videonya, hanya di awal saja, kalau nggak salah cuma 2 detik dia nontonnya, langsung aja dia berkomentar kayak gini. Makanya katanya kalau bikin video itu harus mengikuti yang komentar. Nah, dari sampai situ Mama Jad itu memang gak terima, karena pendapatan itu memang dari yang nonton, bukan dari yang komentar gitu. Kalau cuma nontonnya 2 detik, 3 detik, untuk apa? Dia nge-subscribe juga enggak, nontonnya juga enggak, cuma numpang komentar. Nah, Mama Jad itu bisa menyimpulkan orang tersebut kenapa tidak nonton sampai selesai. Apa cerita Mama Jad? Gini ya Bun, namanya kita ini seorang konten kreator udah paham seluk-beluknya peraturan di YouTube. Jadi siapapun yang komentar menonton sampai full, dari awal sampai full, nontonnya berapa menit itu ketahuan dari algoritma ya. Nah di situ makanya Mama Jad kalau dihina, dibully itu tidak mempermasalahkan, atau asalkan orang tersebut nontonnya dari awal sampai akhir, itu bisa menguntungkan buat Mama Jad. Kalau orang yang kemarin itu dia tidak nonton sama sekali, ketahuannya ya dari algoritma, dan juga dia itu komentarnya semuanya masuk spam, hanya salah satu aja yang nggak masuk spam. Giliran direspon sama Mama Jad, dia itu bertubi-tubi membalas. Nah biarkan saja ya Bun. Maaf aja ya yang suka nonton video Mama Jad. Ini omongan Mama Jad itu tidak berlaku untuk semua yang komentar. Jangan kebawa emosi, jangan keambil juga atas balasan komenan Mama Jad ya. Karena nih ya, sekarang ibu itu aplikasi untuk mendapatkan uang mengupload hasil konten kita itu bukan cuma di YouTube, ada di Snack, ada di FB, ada di TikTok, banyak aplikasi yang menghasilkan uang.
Tapi yang lebih parah itu di YouTube aja. Kenapa komenan seperti itu dibolehin? Kalau di aplikasi lain ya, kalau ada yang komen menyakitkan itu langsung aja di-banned gitu ya, Bun. Mama Jad sendiri juga tidak minta-minta, tidak ngemis-ngemis ya di sini, hanya saja ya menampilkan hasil kreatifan sendiri yaitu ngonten. Kembali lagi ke pekerjaan Mama Jad nih ya, Bun. Udah lama banget Mama Jad nggak bersih-bersih hordeng, dan ini tuh sampai hitam kotor banget ya, kelihatannya jorok gitu. Tapi ini ada sebabnya ya, Bun, karena di belakang rumah Mama Jad itu kan ada sawah. Nah, di situ biasanya Aki Ibron itu suka ngadurukan atau ngebakar jarami gitu. Jadi hasilnya ke situ, makanya kesaring ke hordeng. Wajar ya, Bun. Emang iya juga sih udah lama banget itu nggak pernah dicuci. Ya udah ya, Bun, karena ini udah jam 11 siang, Mama Jadi itu mau langsung mandi aja dulu. Dede Jayana itu lagi main ya. Nanti kalau ketahuan Mama Jad mandi bakal nangis. Mandinya udah selesai, setelah ini mau sholat zuhur karena ini udah waktunya sholat zuhur juga ya. Alhamdulillah udah selesai aja, tapi ini kok lapar banget gitu. Bun, beberes di atas itu belum selesai, tapi karena ini keburu lapar, ini jam siang habis sholat nih ya Mama Jad. Ada yang jualan bakso, biasalah bakso murah-murah meriah. Lumayan. Diracik dengan pedas ya begini rasanya ya. Lumayan aja lah, Bun. Daripada kalau mau pergi ke pinggir jalan untuk beli bakso agak jauh riweh gitu, lebih baik yang ada aja. Ini bihun ya. Kasar kalau bihun mah beda dengan mihun ya. Kasar digigit pun nggak lempeng-lempeng ya. Ibu-ibu jangan kemana-mana karena ceritanya bakal dilanjutin setelah makan bihun dan bakso ini. Lanjut ke cerita ya, Bun. Makan siangnya udah selesai dan Dede Jayana alhamdulillah masih main aja di bawah. Nah, ini mau merendam apa ya namanya hordeng. Sebenarnya ya, Bun, ini Mama Jad juga salah kaprah. Harusnya jangan langsung dikasih sabun, harusnya air dulu gitu berapa kucekan, dibuang airnya baru sabun. Tapi ini salah ya, nggak apa-apa lah ya. Mama Jad itu ngehnya pas udah dikasih sabun aja dan males gitulah ngambil ember lagi. Nah, itulah ya, Bun, cerita hari ini dari konten video Mama Jad. Iya, memang benar ya, Bun, Mama Jad sekarang ini suka menampilkan hasil gaji dari YouTube, dari Facebook, dan dari TikTok. Itu bukan berarti Mama Jad songong atau sombong ya, hanya saja pemanis bikin konten aja ya, Bun. Biar ibu-ibu yang lagi ngonten tetap konsisten dan semangat. Bun, yang namanya ngonten itu tidak gampang apa yang dilihat di video saja ya. Cara membuat konten itu benar-benar sulit. Ya walaupun konten Mama Jad gini-gini aja, percayalah ya, Bun, cara membuatnya itu susah banget, apalagi cara ngeditnya. Hanya segini adanya, hanya segini yang Mama Jad bisa. Sebenarnya ya di otak dan di pikiran Mama Jad juga melihat konten-konten orang lain itu bagus. Mama Jad itu mau bener ya, Bun, tapi keadaan yang tidak bisa dan tidak bisa dipaksakan. Dulu ya, Bun, waktu Teh Dede masih sekolah, Mama Jad berpikir gini ya, nanti kalau Teh Dede udah sekolah, siapa tahu Teh Dede mau jadi kameramen dan dia itu mau meneruskan ngontennya, karena ngonten sama jadi kerja di luar itu lebih gede gajinya ngonten. Tapi beda lagi ya, Teh Dede tetap tidak mau dan dia tidak inginlah ngonten gitu, tidak mau jejak ibu Teh diikuti gitu. Dia maunya kerjanya di tempat gitu ya, di dunia nyata gitu. Ya memang gajinya itu kecil ya Teh Dede, tapi memang mungkin itu yang disukai. Nah, jadi Mama Jad itu kalau mau ngonten di luar, di apa ya, di restoran, di gitu itu nggak ada yang videoin. Nggak kayak konten-konten kreator lainnya kan, Masya Allah. Jadi kayak gini loh bekerja samanya, bahwa konten kreator itu susahlah dibilangin, bisa diucapin gitu ya. Lihat nggak sih orang lain itu bersama suami istri itu bisa kerja sama, kayak suaminya yang videoin, istrinya yang jadi artisnya gitu. Nah, posisi Mama Jad itu sama sekali tidak bisa.
Si Baba Jad itu dia jadi susah banget kalau disuruh videoin Mama Jad lagi di luar, benar-benar tidak bisa dan tidak bisa dipaksakan. Itulah yang halnya Mama Jad nggak bisa nerusin ya, dan begitulah ya masalahnya. Kalau soal untuk modal kayak gitu itu bisa saja sih Mama Jad keluarkan, tapi percuma gitu ya. Sebagai konten kreator juga kita itu nggak bisa memaksakan orang lain harus gini begini gitu. Kalau tidak ada kemauan, tidak ada kreatifan, dan di dalam dirinya itu bukan kreator gitu ya, susah, percayalah. Nih Mama Jad sendiri aja ya udah 8 tahun di YouTube ya, itu hasil sendiri, kadang-kadang banyak dibikin sendiri ya, yang ngedit sendiri, yang ambil kamera sendiri, kayak aduh seberat sendiri itu berat ya bun, dan hasilnya hanya segini, makanya tidak ada perubahan. Nah gitu aja ya unuk-unuk Mama Jad, maafkan kalau tidak berkenan, tidak suka dengan konten-konten Mama Jad, hindari aja, tutup aja, skip aja, nggak usah ditonton daripada bikin dosa. Ngerti ya bun? Nah untuk ibu-ibu yang selalu nonton Mama Jad, yang udah paham tentang Mama Jad, terima kasih ya, selama ini udah ngalir rezekinya buat Mama Jad. Nah sekian aja dulu untuk video hari ini. Mungkin ibu-ibu udah pada tahu Mama Jad itu ngeluarin unek-uneknya. Jangan sampai berkomentar yang tidak diinginkan oleh para kreator, karena berbuat baiklah gitu ya. Kalau tidak suka biarkan. Nih Mama Jad juga minta maaf buat ibu-ibu yang memang ya tidak suka dengan balasan komenan Mama Jad ya, karena mungkin terlalu ngegas atau apa gitu, tolong dimaafin aja, karena namanya juga manusia ya gitu. Ibaratnya gini, semut aja kalau diinjek mah itu pasti nyetet, apalagi manusia gitu ya. Kalau ibu-ibu suka dengan konten Mama Jad, monggo ditonton, kasih support, anggap aja hiburan ya. Kalau tidak, lebih baik tidak dilontarkan komentar yang tidak berkenan didengar, karena itu bisa dosa ya. Nah karena sekarang mah lewat sosial media itu orang-orang bisa menguploadkan apa saja yang diinginkan. Buat teman-teman juga, pokoknya nama tetap sukses selalu, yang lagi ngonten, yang lagi pemula gitu ya, pokoknya nama tetap konsisten, nggak ada yang dihianati oleh hasil kerja kita ya. Hasilnya besar kecilnya itu sudah ditentukan oleh Allah, takaran itu udah ditulis oleh Allah, jadi nggak bisa dirubah, kita hanya berusaha. Yap bun, ini tuh Mama Jad ya masang spring bed di sini, memang tidak sama ranjangnya, yaitu tadi kalau Dede Jayana masih kecil yang nggak bisa menghindari jatuh gitu. Nah Mama Jad juga mau masang lagi kasur di sini ya, tidurnya mau di sini lagi, kalau di bawah itu paling siang aja. Pokoknya nama terima kasih buat ibu yang udah ngasih spring bed ini ya. Nah ranjangnya itu Mama Jad simpen di kamar Jad ini. Nah di sini nanti kalau Dede Jayana udah 4 tahun 5 tahun mau dipasang ya bun. Sekian aja dulu videonya.